Perintah Kaisar Naga. Bab 751 sampai dengan 760. Audiobook Novel Silat. Episode 76. Tuan Chen, Patriark keluarga Ren, Philip Ren ingin bertemu denganmu. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya waktu? Pada saat ini, Solomon berjalan ke arah Dev dan bertanya dengan suara rendah. Di mana dia? Dev juga ingin melihat hadiah apa yang akan diberikan keluarga Ren ini kepadanya. Tuan Chen, kamu bisa ikut denganku. Solomon berkata, dan berjalan ke belakang bersama Dev. Setelah melewati koridor dan memasuki kamar pribadi, Solomon mendorong pintu hingga terbuka, dan Dev melihat seorang lelaki tua seusia Solomon, dengan kuil putih duduk di dalamnya. Tuan Pavilinsun, orang tua itu melihat Solomon dan buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Patriark Ren, ini Tuan Chen. Solomon menunjuk Dev di belakangnya dan berkata. Philip Ren berjalan ke arah Dev dengan tergesa-gesa dan antusias. Saya selalu mendengar nama Tuan Chen, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Sungguh suatu berkah selama 3 kehidupan untuk bertemu Tuan Chen hari ini. Sikap Philip Ren sangat hormat. Bagaimanapun, reputasi Dev ada di sana, dan dia tidak bisa tidak menghormatinya. Patriark Ren terlalu sopan. Dev tersenyum ringan, tetapi dia bisa melihat bahwa keluarga Ren pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah beberapa orang memasuki ruangan, Philip Ren menuangkan secangkir teh untuk Dev sendiri. Patriark Ren, kamu memintaku untuk mengundang Tuan Chen, pasti ada yang salah. Solomon melemparkan pertanyaan untuk memimpin obrolan. Iya, saya punya harta di sini. Buang-buang uang untuk menyimpannya di rumah kami, jadi saya ingin memberikannya kepada Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, Philip Ren membuka tas kulit di sampingnya, dan kemudian mengeluarkan benda yang terbungkus rapat dari tas kulit. Ketika Philip Ren membuka kemasan lapis demi lapis, sebuah kuali tembaga yang sangat halus terungkap. Kuali perunggu hanya seukuran telapak tangan. Meskipun terlihat berkarat, sajak yang terukir di atasnya sangat jelas. Tuan Chen, ini adalah kuali tembaga yang dibeli oleh nenek moyang kita. Saya mendengar bahwa ini memiliki sejarah ribuan tahun. Itu telah disimpan di rumah. Saya memberikannya kepada Tuan Chen. Saya berharap ini akan berguna untuk Tuan Chen. Philip Ren mendorong kuali perunggu di depan Dev. Nenek moyang keluarga Ren adalah seorang perampok makam. Meskipun dia tahu bahwa dia mendapatkannya dari perampokan makam, Dev tidak membongkar Philip Ren. Dev tidak tahu banyak tentang peninggalan budaya, tetapi dia sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa kuali tembaga ini sangat kecil. Untuk apa kuali tembaga sekecil itu bisa digunakan? Dev merasakannya sedikit, dan dia tidak merasakan kehadiran energi spiritual di dalam kuali perunggu, jadi kuali perunggu ini tidak berguna bagi Dev. Namun, Dev masih memegang kuali tembaga di tangannya dan mencoba menutupi kuali dengan kekuatan penyelidiknya. Tetapi segera, Dev memiliki rasa keakraban yang kuat. Setelah memikirkannya sebentar, Dev sedikit mengernyit, dan hanya mengerahkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, membentuk gelombang fluktuasi, dan secara bertahap bersandar ke kuali perunggu. Berdengung. Suara gemetar datang, dan karat hijau pada kuali benar-benar terkelupas lapis demi lapis. Volume kuali tembaga menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi seukuran piring. Kemudian sinar hijau menyala, dan kuali tembaga baru terlihat menonjol. Muncul di depan Dev dan yang lainnya. Ini membuat Philip Ren dan Solomon menganga kaget. Mereka tidak tahu bahwa kuali perunggu ini bisa tumbuh lebih besar, yang sungguh menakjubkan. Ketika Dev melihat ini, dia juga terkejut setelah melihat sekilas. Tampaknya pasti ada sesuatu yang istimewa dari kuali tembaga ini. Melihat kuali perunggu di depannya, saya melihat prasasti hijau muncul di seluruh tubuh, dan seluruh kuali perunggu memberi perasaan yang sangat berat. Kuali ini dibuat dengan baik, dan sama sekali tidak dapat dibuat dengan teknologi modern, sehingga dapat dipastikan bahwa kuali ini bukan tiruan. Dev melihatnya dengan hati-hati, dan hampir mendekati kuali tembaga, dan dia melihat kata Shenong di dalam kuali tembaga. Kuali Shenong. Dev tersentak, tidak bisa mempercayai matanya. Ini adalah salah satu dari 10 artefak teratas di zaman kuno, dan kuali Shenong ada dalam daftar. Itu adalah kuali yang diturunkan dari klan Shenong kuno.
Dia mendengar Ryu tua pernah berbicara tentang artefak legendaris di masa lalu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukannya hari ini. Anda harus tahu bahwa kuali Shenong ini adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua dokter. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan harta karun seperti itu ketika dia datang ke Jiangnan sekali. Di bawah kegembiraan, mata Dev tiba-tiba menjadi cerah. Mengambil kuali Shenong, Dev dengan hati-hati melihat tulisan di kuali, ekspresi terkejutnya terlihat jelas. Dapat dilihat dari masa kejayaan teknik dan bentuk branding bahwa hal ini mutlak benar. Kuali Shenong. Tangan Dev gemetar karena kegembiraan. Ini benar-benar kejutan. Jika Anda menggunakan kuali Shenong ini untuk meramu pil, maka Dev akan dapat meramu pil yang lebih canggih, dan mungkin dia juga bisa meramu pil. Jika dia benar-benar bisa memurnikan pil pencuci sumsum, dia tidak akan ragu untuk memberi Yansen dan Fata 2 untuk dimakan. Dengan pil pencuci sumsum, alangkah baiknya jika Yansen dan Fata juga bisa melangkah ke dunia kultivasi abadi. Dev membutuhkan kekuatan sekarang, dan dia juga membutuhkan bantuan. Jika Anda dikelilingi oleh penguasa keabadian, Anda tidak perlu takut. Melihat ekspresi bersemangat Dev, Philip Ren dan Solomon saling berpandangan, sementara hati Philip Ren meneteskan darah. Kuali tembaga ini telah disimpan di rumah mereka selama beberapa dekade, dan selalu dianggap sebagai objek pemakaman di dinasti Shang dan Zhou. Meskipun itu berharga, itu bukan apa-apa bagi keluarga Ren. Ada banyak kuali tembaga yang lebih besar di keluarga mereka. Dan lebih banyak kuali perunggu. Awalnya dia mengira kuali tembaga kecil ini adalah yang paling sampah, jadi Philip Ren membawanya, tetapi dia tidak ingin hal semacam ini terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kuali tembaga bisa menjadi lebih besar. Melihat ekspresi bersemangat Dev, Philip Ren tahu bahwa kuali tembaga itu pasti sangat berharga. Ini adalah harta karun. Tapi sekarang setelah diberikan kepada Dev, tidak mungkin bagi Philip Ren untuk memintanya kembali. Patriar Ren, saya sangat suka kuali tembaga ini, jadi saya akan menerimanya. Jika Patriar Ren membutuhkan bantuan saya dengan apapun, jangan ragu untuk mengatakannya. Dev dengan lembut membelai kuali tembaga, dan kuali tembaga menjadi seukuran telapak tangan lagi, dan langsung dibawa ke lengannya oleh Dev. Melihat Dev mengatakan ini, Philip Ren langsung gembira. Kekesalan di hatinya menghilang begitu saja, dan dia berkata dengan penuh semangat. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Chen, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Tolong beritahu saya, selama saya bisa membantu, saya pasti akan. Ketika Dev mendapatkan kuali Shenong, dia sangat bersemangat, jadi dia melambaikan tangannya. Philip Ren melirik Solomon, lalu mengikuti Dev dan berkata, Tuan Chen, saya mendengar bahwa selain keterampilan seni bela diri Anda, keterampilan medis Anda juga tak terduga. Kebetulan istri saya sakit parah. Saya harap Tuan Chen dapat membantu saya. Memeriksa istri Anda? Dev tercengang, dia tidak berpikir bahwa Philip Ren begitu murah hati, dan dia benar-benar diundang sebagai dokter, dan sepertinya Philip Ren dan Solomon akrab satu sama lain. Mungkinkah Master Sun tidak bisa melihat penyakit istri Master Ren? Dev bertanya dengan ragu. Ketika Solomon mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia berkata, Sejujurnya dari Tuan Chen, saya telah melihatnya berkali-kali, dan saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Master Sun tidak bisa melihatnya. Dapat dilihat bahwa itu memang penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Aku akan pergi ke Menshan Anda besok untuk melihat. Dev mengangguk setuju, tetapi tidak cocok untuk pergi ke rumah orang lain untuk memeriksa pasien di malam hari. Terima kasih banyak, Tuan Chen, terima kasih banyak. Melihat Dev setuju, Philip Ren mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Patriark Ren dapat yakin sekarang, selama Tuan Chen mengambil tindakan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Tuan Chen adalah ahli dalam alkimia. Setelah makan pil obat yang dibuat oleh Tuan Chen, kamu dapat memperkuat tubuhmu dan mencegah racun. Solomon memuji Dev, dan Philip Ren mengangguk lagi dan lagi. Dev melirik Solomon tanpa daya, sanjungan ini, mungkin Philip Ren juga meminta 2 pil obat. Pagi-pagi keesokan harinya, Philip Ren secara pribadi membawa seseorang untuk menjemput Dev, dan Solomon juga mengikuti. Jelas, dia juga ingin melihat bagaimana Dev mengobati penyakit,
sehingga dia bisa belajar sesuatu darinya. Keluarga Ren tinggal di pinggiran barat Lingzhou, mansion itu seluas lebih dari 10 hektar. Tuan Chen, itu ada di depan. Tempat ini baru dipindahkan. Tempat saya dulu tinggal terlalu kecil. Philip Ren memimpin Dev untuk berbicara. Patriark Ren, kamu terlalu sederhana. Tempatmu sebelumnya adalah ribuan meter persegi, dan itu masih kecil. Kamu benar-benar punya banyak uang. Solomon berkata dengan bercanda. Hahaha, kekayaan macam apa itu? Di depan ahli seni bela diri seperti Tuan Chen dan Master Sun, uang dan kekayaan adalah hal biasa. Philip Ren tertawa. Begitu Dev melangkah ke keluarga Ren, dia merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah seluruh keluarga Ren diselimuti sesuatu. Meski energi spiritual di sini saat ini tipis, bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi begitu Dev melangkah ke rumah Ren, dia menemukan bahwa aura tipis yang masih bisa dia rasakan menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia telah memasuki ruang hampa. Dan ada juga Laura yang merasa ada yang tidak beres. Sebagai tubuh yang menawan secara alami, Laura juga sangat peka terhadap suasana di sekitarnya. Setelah memasuki pintu, alis Laura juga sedikit berkerut. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Dev bertanya pada Laura. Laura mengangguk, begitu saya memasuki halaman, saya merasakan mati lemas. Energi di tubuh saya sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan tidak ada cara untuk mengeluarkan energi dari dantian saya. Setelah mendengarkannya, Dev tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa keluarga Ren pasti telah menggunakan formasi, tetapi Dev tidak tahu mengapa keluarga Ren menggunakan formasi. Dia harus melihat pasien terlebih dahulu. Jika pasien tidak ada hubungannya dengan formasi, Dev tidak ingin bertanya tentang formasi. Sekarang dia lebih baik melakukan tidak lebih dari satu hal. Tuan Chen, saya akan membuatkan Anda secangkir teh Longjing yang enak, Anda duduk dulu. Setelah memasuki ruangan, Philip Ren menyapa Dev untuk duduk, lalu pergi membuat teh. Tuan, biarkan aku yang membuatnya. Seorang pelayan buru-buru berkata kepada Philip Ren. Lagi pula, hal-hal seperti membuat teh dan menuangkan air semuanya dilakukan oleh pelayan mereka. Jangan khawatir tentang itu, naik ke atas dan dorong nyonya ke bawah, di bawah ada tamu. Philip Ren melambaikan tangannya. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Philip Ren menyeduh sepoci teh Longjing, lalu duduk di sofa dan berkata, Tuan Chen, cobalah teh Longjing ini, semuanya teh baru yang enak. Master Sun, cobalah juga, teh baru semacam ini tidak umum. Philip Ren juga menyapa Solomon. Dev tersenyum kecil. Faktanya, dia tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh, dan hampir semua teh rasanya sama ketika masuk ke mulutnya. Beberapa orang sedang mengobrol sambil minum teh. Patriark Ren, ketika vilamu sedang dibangun, apakah kamu meminta Master untuk melihatnya? Dev mau tidak mau bertanya pada Philip Ren. Ya, saya meminta seorang Master untuk melihatnya. Pemilihan lokasi, konstruksi, termasuk ukuran dan orientasi, semuanya diarahkan oleh seorang Master. Biayanya lebih dari 5 juta. Saya mendengar bahwa Master ini berasal dari Paviliun Raja Sungai. Mereka sangat terkenal. Philip Ren tidak menyembunyikan apapun dari Dev, dia mengangguk dan berkata. Paviliun Raja Sungai? Dev sedikit mengernyit, seolah dia belum pernah mendengarnya. Namun, ketika Laura, yang berada di samping Dev saat ini, mendengar ini, dia berseru, orang-orang di Paviliun Raja Sungai menunjukkan Feng Shui ini? Jadi keluarga Anda benar-benar memiliki banyak wajah, belum lagi 5 juta, jika itu tidak masalah. Saya khawatir orang-orang yang tidak dapat mengundang Paviliun Raja Sungai sama sekali. Laura, apakah kamu tahu Paviliun Raja Sungai? Dev bertanya. Tentu saja aku tahu, Paviliun Raja Sungai didirikan oleh Adam Ni, seorang guru Tao terkenal di Barat Daya, dan dia menggunakan berbagai teknik rahasia Feng Shui, Jiugong Facing dan Wuxing Bagua untuk membuat kumpulan formasi naga yang terperangkap, bahkan jika Wuzong yang kuat terjebak. Juga sulit untuk melarikan diri dalam formasi, jadi hari ini Paviliun Raja Sungai sangat terkenal di antara kita. Laura mengikuti Dev untuk menjelaskan. Oh, Dev mengangguk, tidak berpikir bahwa itu begitu kuat hari ini, jadi dia bertanya kepada Philip Ren.
Saya tidak tahu bagaimana Patriark Ren berhubungan dengan Tuan Raja Sungai hari ini. Lagi pula, tempat ini berjarak ribuan kilometer dari barat daya. Bahkan jika pavilion Raja Sungai memiliki pengaruh, itu tidak akan mempengaruhi ribuan mil jauhnya. Putra bungsu saya mengenalnya. Dia akan membawanya ke rumah untuk menunjukkan kepadanya. Ada apa, Tuan Chen? Apakah ada yang salah dengan rumah ini? Philip Ren memandang Dev dengan aneh. Oh, tidak ada. Dev tersenyum kecil. Karena putra bungsu Philip Ren yang memimpin keluarga, Dev tidak bisa berkata apa-apa. Begitu dia memasuki kompleks keluarga Ren, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia memasuki villa, Dev sudah bisa memastikan bahwa rumah itu berada di bawah formasi, dan kemungkinan besar istri Philip Ren sedang sakit, dia terkait formasi. Sementara beberapa orang sedang mengobrol, seorang pelayan mendorong seorang wanita paruh baya ke bawah. Wanita paruh baya itu duduk di kursi roda, wajahnya kuyu, dan bagian dalam celananya kosong. Tidak ada kaki. Tuan Chen, ini istri saya. Setelah Philip Ren selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat wanita paruh baya itu dan berkata, Susi, ini Tuan Chen yang saya katakan tadi malam, dia sangat optimis tentang kesembuhan Anda. Yakinlah. Halo Nyonya Ren. Dev bangkit dan tersenyum pada istri Philip Ren. Halo, Tuan Chen. Dev tersenyum kecil. Istri Philip Ren memandang Dev, dan ekspresi wajahnya agak aneh. Mungkin karena Dev terlalu muda, dan dia tidak percaya. Lagi pula, Solomon, kepala pavilion Raja Obat, tidak ada hubungannya. Seorang pria muda berusia awal 20-an bisa optimis tentang penyakitnya sendiri? Susi, beritahu Tuan Chen tentang situasi Anda dan biarkan Tuan Chen mengetahuinya. Philip Ren melambaikan tangannya dan membiarkan para pelayan pergi. Dia mendorong istrinya secara pribadi, dan dapat dilihat bahwa dia sangat mencintai istrinya. Istrinya tidak memiliki kaki, dia adalah wanita lumpuh, dan pria kaya seperti Philip Ren tidak meninggalkan istrinya. Membuktikan dia sangat penyayang. Memang benar bahwa tidak banyak pria yang mementingkan kasih sayang. Melihat adegan ini, Dev juga sangat mengubah pandangannya tentang Philip Ren. Tidak perlu, Patriark Ren, saya sudah mengerti situasi Nyonya Zun. Dev melambaikan tangannya. Sudah paham. Philip Ren tertegun sejenak, wajahnya penuh kecurigaan, dia tidak melihat apa-apa, dia bahkan tidak memeriksa denyut nadi, jadi dia langsung tahu apa yang salah. Tuan Chen, bagaimana situasinya dengan saya? Istri Philip Ren hanya melirik Dev, dan bahkan mengatakan bahwa dia tahu situasinya, yang sebagian besar seperti itu adalah penipu uang. Dia paling tahu situasinya sendiri, jadi dia meminta Dev untuk melihat apakah yang dikatakan Dev itu benar. Nyonya Ren, apakah Anda sering sakit kepala, dan ketika rasa sakit itu dimulai, seluruh tubuh Anda akan runtuh? Dev memandang istri Philip Ren dan berkata ringan. Ya, saya sering sakit kepala, dan setiap kali saya merasa sakit, saya ingin bunuh diri. Tidak ada obat penghilang rasa sakit yang akan membantu. Istri Philip Ren mengangguk. Pak Chen, kondisi Nyonya Ren sangat aneh. Selama sakit kepala mulai, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Saya menggunakan obat penenang untuk meredakan sakit kepala Nyonya Ren, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Sakit kepala akan hilang dengan sendirinya. Aku memeriksa tubuh dan kepala Nyonya Ren, dan tidak ada masalah sama sekali. Solomon mengikuti Dev dengan wajah bingung. Dev tersenyum ringan, tubuh Nyonya Ren tidak sakit, bagaimana kamu bisa begitu sakit, penyakitnya ada di hatimu. Dalam hatimu. Kali ini, Philip Ren dan Solomon menatap Dev secara bersamaan, ingin mendengar bagaimana Dev menjelaskan. Ya, penyakit Nyonya Ren ada di hatinya. Alasan mengapa dia sering sakit kepala dan tidak bisa mengendalikannya adalah karena dia tidak bisa tidur di malam hari, dan dia sering mimpi buruk. Dengan sedikit trik, sudah menjadi situasi saat ini. Dev sedikit mengangguk. Susi, benarkah itu masalahnya? Bukankah aku mendengarmu mengatakan bahwa kamu mengalami mimpi buruk di malam hari? Melihat ini, Philip Ren buru-buru bertanya kepada istrinya. Entah kenapa, mata istri Philip Ren menjadi cemberut, wajahnya jelek, dan dia ragu-ragu dan tidak mau menjawab secara langsung. Biasanya, itu hanya mimpi buruk di malam hari, jadi mengapa mengatakannya dengan enggan?
Apa yang kamu bicarakan? Apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Melihat istrinya menghindar dan tidak menjawabnya secara langsung, Philip Ren merasa sangat aneh. Tiba-tiba, istri Philip Ren menangis, dan dia menangis dengan sangat sedih. Melihat istrinya menangis, Philip Ren panik. Suzy, kamu jangan menangis, apa yang terjadi? Philip Ren bertanya dengan cemas. Tetapi ketika istri Philip Ren hendak membuka mulutnya, dia melihat seorang pria muda yang sangat energik dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk, dan di samping pria muda itu ada seorang pria muda dengan usia yang sama. Ayah, aku mengundang Yoshua Ning untuk menemui ibuku. Pria muda berjas itu berbicara kepada Philip Ren. Orang ini adalah putra Philip Ren, Sean Ren. Pemuda di samping Sean Ren melirik kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Laura. Setelah sedikit mengernyit, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat kehadiran Solomon, Sean Ren segera mengangguk ke arah Solomon dan berkata, "Halo, Master Sun." Solomon juga tersenyum pada Sean Ren. Sean masih sangat energik, dan mulutnya manis. Ketika Sean Ren melihat Dev, dia hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak mengenal Dev. Namun ketika mata Sean Ren menyapu Laura, dia langsung terpikat oleh kecantikan Laura. Penampilan Laura seperti malaikat, dan tubuhnya memancarkan semburan aroma tubuh. Sean Ren langsung terpesona, dan matanya menatap Laura, bahkan tanpa berkedip. Wajah Sean seperti memegang pisau dan kapak, tubuh iblis bergelombang. Uhuk-uhuk. Melihat putranya memandang Laura dengan tidak masuk akal, Philip Ren terbatuk 2 kali. Meskipun Philip Ren tidak tahu apa hubungan antara Laura dan Dev, tetapi putranya sangat tidak masuk akal. Jika dia mengganggu Dev, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Mendengar batuk Philip Ren, Sean Ren kembali sadar dan buru-buru bertanya kepada Philip Ren. Ayah, siapa wanita cantik ini? Sean, ini Pak Chen yang saya bawa untuk menemui ibumu. Philip Ren tidak memperkenalkan Laura terlebih dahulu, tetapi menunjuk ke perkenalan Dev, dan kemudian melanjutkan, gadis ini adalah teman Tuan Chen dan datang ke sini bersama. Philip Ren memperkenalkan diri seperti ini untuk membuat Sean Ren menahan diri sedikit. Philip Ren tahu bahwa putranya adalah seorang yang mesum, tetapi bagaimanapun dia harus mundur. Sean Ren hanya melirik Dev dengan dingin, masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan langsung ke ibunya, berjongkok dan berkata, "Bu, apakah Anda merasa lebih baik?" Ibu Sean Ren mengangguk penuh semangat, sudah jauh lebih baik, dan sakit kepala tidak begitu serius lagi. "Bu, jangan khawatir, aku membawa Yoshua Ning, dia pasti bisa menyembuhkan sakit kepalamu." Sean Ren menunjuk pemuda di sampingnya dan berkata, "Tuan Ning, sangat merepotkan bagimu untuk melakukan perjalanan." Ibu Sean Ren tersenyum pada Yoshua Ning. "Bibi, jangan bilang begitu, aku dan Sean adalah teman sekelas, kamu bisa memanggil namaku." Yoshua Ning berkata dengan sangat sopan. Melihat Yoshua Ning ini, mata Dev sedikit menyipit, dan kemudian dia bertanya kepada Philip Ren. "Ini teman sekelas putramu?" "Ya, villa saya juga dipilih oleh Yoshua Ning dan membantu untuk melihatnya. Sekarang dia belajar di Pavilion Raja Sungai." Philip Ren mengangguk dan berkata, "Tidak heran, dengan 5 juta, orang yang dapat mengundang Pavilion Raja Sungai adalah teman sekelas putramu." Laura, yang ada di samping, mendengar ini, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Orang-orang di Pavilion Raja Sungai memiliki mata di atas, dan 5 juta ingin meminta mereka untuk pindah, yang hanyalah sebuah fantasi. Yoshua mendengar apa yang dikatakan Laura, dan segera berbalik untuk melihat Laura. "Nona, sepertinya Anda juga tahu Pavilion Raja Sungai kami." Meskipun Pavilion Raja Sungai sangat terkenal di barat daya, itu adalah Jiangnan, dipisahkan oleh ribuan kilometer. Saya mendengar bahwa tidak banyak orang di Pavilion Raja Sungai. Pavilion Raja Sungai Anda sangat terkenal di barat daya, tentu saja saya mengetahuinya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda, Tuan Yoshua. Laura tersenyum ringan. Yoshua juga tidak marah, tetapi menatap Laura dengan hati-hati, dan tiba-tiba matanya sedikit berbinar. "Apakah kamu dari desa Miao?" "Ya,
aku dari desa Miao. Laura mengangguk dengan murah hati tanpa menyembunyikan apapun. Melihat Laura mengakuinya, Yoshua tersenyum sedikit. Tidak heran Anda tahu pavilion Raja Sungai kami, jadi Anda berasal dari desa Miao, tetapi hanya ada satu wanita cantik di desa Miao, dan itu adalah Nona Laura, putri Raja Miao yang saleh. Kamu Nona Laura, kan? Yoshua mengatakan ini, hati Laura berbunga-bunga, gadis mana yang tidak suka dipuji oleh orang lain karena cantik? Iya, saya Laura, Laura mengangguk. Jika saya tidak salah, maka pria ini Dev. Ningyu memandang Dev dan berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Laura terkejut. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh barat daya yang tidak mengenalnya dan berani membunuh Tuan Muda Lembah Lentera Langit dengan mudah. Desa Miao akan menderita banyak korban, jika bukan karena pemimpin seni bela diri yang datang ke depan, diperkirakan desa Miao akan musnah. Yoshua mencibir. Mendengar bahwa desa Miao akan segera dihancurkan, hati Laura langsung berkedut. Meskipun dia telah meninggalkan desa Miao dan tidak akan pernah kembali ke desa Miao dalam hidupnya, dia masih merasa tidak nyaman mendengar berita ini. Yoshua, apakah kamu saling kenal? Bantu aku memperkenalkan. Melihat Yoshua mengenal Laura, Shonren segera datang dan berkata dengan penuh harap. Sepertinya dia tergoda oleh Laura. Yoshua melirik Shonren, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik tidak mengenalnya. Kata-kata Yoshua langsung mendinginkan semangat Shonren dan berjalan kembali ke ibunya dengan patuh. Bu, duduklah, aku akan membiarkan Yoshua merawatmu. Shonren berjongkok dan mengikuti ibunya dengan sangat berbakti. Philip Ren mendengarkan kata-kata Shonren, wajahnya tiba-tiba malu, dan dia menatap Dev. Lagi pula, dia mengundang Dev untuk datang, dan sekarang putranya telah mengundang seseorang lagi, dan Shon yang mengundang Yoshua. Jika itu adalah dokter biasa, Philip Ren akan mengusirnya sejak lama, tetapi sekarang istrinya sedang sakit. Haruskah dia membiarkan Yoshua memeriksa atau Dev? Philip Ren juga tidak bisa mengambil keputusan, yang agak memalukan. Solomon juga merasa sedikit malu. Lagi pula, dia memperkenalkan Dev untuk datang ke sini, dan sekarang sudah menjadi seperti ini, jadi Solomon mencondongkan tubuh ke Dev dan berkata dengan lembut, Tuan Chen, Shon tidak tahu Tuan Philip mengundangmu ke sini, jadi jangan tersinggung. Dev tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Melihat Dev tidak tersinggung, hati Philip Ren yang menggantung menjadi lega. Yoshua, tolong lihat. Philip Ren memberi isyarat undangan dan meminta Yoshua untuk melihat istrinya. Lagi pula, Dev tidak melihat apa-apa sekarang, dan Philip Ren tidak tahu apa-apa tentang itu. Paman Ren, kamu terlalu sopan, aku akan segera memeriksa Bibi. Setelah Yoshua selesai berbicara, dia berjalan ke istri Philip Ren. Yoshua dan Shon Ren saling bertukar pandang. Meskipun keduanya sangat berhati-hati, mereka ketahuan oleh Dev yang berhati-hati. Melalui mata kedua orang itu, Dev juga sepertinya bisa menebak kenapa rumah ini di bawah formasi, pasti ada sesuatu yang aneh. Bibi, ulurkan tanganmu dan aku akan menunjukkanmu dulu. Yoshua meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ibu Shonren dengan ringan, dan menutup matanya sedikit, seolah-olah itu masalahnya. Melihat cara Dev baru saja menemui dokter, dia tidak mendiagnosis denyut nadi, dan dia tidak melihat dengan cermat. Hanya satu pandangan dan dia tahu segalanya. Ini agak terlalu palsu. Jika bukan karena rekomendasi Solomon, Philip Ren tidak akan terlalu mempercayai Dev, dan jika dia memberinya hadiah, dia pasti akan diusir sebagai pembohong. Setelah beberapa saat, Yoshua bangkit dan Shon Ren buru-buru bertanya. Yoshua, apakah ibuku baik-baik saja? Shon, Bibi tidak apa-apa, hanya saja Yinki menyerang tubuhnya, yang menyebabkan sakit kepala migrain. Biar aku saja yang memaksa Yinki itu keluar dari tubuh Bibi. Setelah Yoshua selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat entah dari mana, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian tiba-tiba menempelkannya di dahi Ibu Shonren. Melihat Ibu Shonren tidak bisa bergerak, dia tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Sesaat, gas hitam mulai muncul dari atas kepala Ibu Shonren. Gas hitam itu sepertinya memiliki kehidupan. Setelah keluar dari tubuh, itu langsung berubah menjadi bentuk manusia dan dengan cepat melayang menuju jendela.
Hei, masih ingin lari? Yoshua itu mendengus dingin, mengeluarkan botol porselen dari sakunya, melemparkannya ke arah gas hitam, dan gas hitam itu langsung tersedot ke dalam botol porselen. Setelah adegan ini, Philip Wren terlihat bodoh, dia hanya orang biasa, bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bahkan Solomon pun terkejut. Meskipun Solomon sendiri adalah seorang seniman bela diri, dia belum banyak melihat metode mengejar hantu dan mengusir roh jahat ini. Setelah udara hitam tersedot ke dalam vas porselen, vas itu langsung terbang kembali ke tangan Yoshua, dan mantra di kepala Ibu Shon Wren langsung berubah menjadi kepulan asap putih. Lihat. Apakah kamu melihatnya? Yoshua ini terlalu kuat. Tidak memalukan bahwa dia berasal dari paviliun Raja Sungai. Philip Wren tercengang, dan kata-katanya sedikit canggung. Solomon mengangguk penuh semangat, juga penuh keterkejutan. Sekarang Solomon dan Philip Wren tampaknya telah diyakinkan oleh tangan Yoshua. Philip Wren, khususnya, tampaknya telah melupakan keberadaan Dev. Bukan karena Philip Wren sombong, tetapi dia, sebagai orang biasa, belum pernah melihat pemandangan seperti itu sama sekali. Sekarang dia tiba-tiba melihat bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan. Di matanya, Yoshua seperti peri. Saya telah mengambil inki dari tubuh bibi saya, dan tidak akan ada masalah lagi di masa depan. Setelah menyingkirkan botol porselen, Yoshua berkata dengan ringan. Yoshua, kamu sangat berbakat, terima kasih banyak, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Shon Wren berkata kepada Yoshua dengan gembira. Shon, kita teman sekelas. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan membantu bibimu mengobati penyakitnya? Ini sangat tidak biasa. Yoshua tersenyum sedikit dan menolak. Yoshua, meskipun kamu dan Shon adalah teman sekelas, kami tidak bisa membiarkan kamu membantu dengan sia-sia. Aku juga tahu aturan bisnismu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ini akan menghancurkan bisnismu. Katakan padaku, apa yang kamu mau? Philip Wren bertanya dalam suasana hati yang baik. Philip Wren senang penyakit istrinya sembuh. Melihat Philip Wren mengatakan ini, Yoshua berkata dengan sedikit malu, saya tidak berpikir bahwa Paman Wren masih tahu aturan bisnis kami. Karena Paman Wren telah menanyakan ini, maka saya berani meminta sesuatu kepada Paman Wren. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan, selama keluargaku memilikinya, aku akan memberikannya kepadamu. Philip Wren menepuk dadanya dan berkata, Kudengar Paman Wren punya panci emas. Aku suka hal semacam ini. Aku tidak tahu. Yoshua berkata, melihat wajah Philip Wren, dan melihat wajah Philip Wren berubah, Yoshua tidak menyelesaikan kata-katanya. Philip Wren mengerutkan kening karena malu. Panci emas ini adalah harta favoritnya. Dikatakan bahwa panci emas ini digali dari makam generasi ratu. Ini sangat cantik. Tapi Yoshua angkat bicara, orang-orang optimis tentang penyakit istrinya, dan Philip Wren juga mengatakan hal-hal besar. Jika dia tidak memberikannya sekarang, bukankah itu terlalu memalukan? Ya, karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Philip Wren menghela nafas tak berdaya dan berkata. Kemudian dia mengedipkan mata pada seorang pelayan, yang buru-buru pergi. Setelah beberapa saat, pelayan itu keluar dengan panci berlapis emas. Yoshua, panci emas ini sangat berharga, kamu harus menyimpannya dengan baik. Philip Wren mengambil panci berlapis emas dan memberikannya ke Yoshua dengan sangat enggan. Yoshua sedikit mengangguk, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi wajahnya sudah bersemangat. Setelah mengambil alih panci emas, Yoshua langsung memasukkan hantu ke dalam vas porselen ke dalam panci emas, dan kemudian mengikuti Philip Wren untuk mengucapkan selamat tinggal, berniat untuk pergi. Namun, saat Yoshua hendak pergi, Dev menghentikannya. Sebenarnya, kamu tahu bagaimana mengendalikan jiwa, dan itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi kamu menggunakan sihir ini untuk menyakiti orang, jadi aku harus menghentikannya. Dev berkata dengan ringan. Ketika Dev mengucapkan 3 kata, mengendalikan jiwa, wajah arogan Yoshua yang semula jelas terkejut, dan bahkan sudut mata Shon Wren berkedut. Apa yang kamu katakan, berani menghentikan Yoshua? Shon Wren melangkah maju dan menanyai Dev dengan marah. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan?
Solomon melihat bahwa Dev benar-benar menghentikan Yoshua, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Tuan Chen, di mana Yoshua menyinggung Anda? Saya bisa menebus kesalahan atas namanya. Apa maksud Anda dengan memblokirnya? Philip Ren juga berbicara, meskipun dia masih memanggil Tuan Chen, tetapi jelas ada sedikit tidak bahagiaan dalam nada suaranya. Bagaimanapun, Yoshua sudah merawat penyakit istrinya. Dev menghentikan Yoshua di depannya, yang terlalu berlebihan. Apa maksudku? Kamu tidak mengerti, tapi dia pastinya mengerti. Dev tersenyum pada Yoshua, dan tiba-tiba meraih panci emas dari tangan Yoshua. Yoshua tertegun sejenak, lalu dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ketika Sean Ren melihat bahwa Dev benar-benar melakukan sesuatu pada Yoshua, wajahnya menjadi marah, dan dia meninju Dev dengan keras. Sean, jangan lakukan itu. Melihat Sean Ren menyerang Dev, Solomon buru-buru berteriak dan berdiri di depan Dev. Tuan Sun, apakah Anda yang membawa orang ini? Apakah Anda merasa kehilangan muka dan sengaja menuduh Yoshua untuk mencari kesalahan? Sean Ren menarik tangannya dan menanyai Solomon. Solomon tidak tahu apa yang dimaksud Dev saat ini, jadi dia hanya bisa melihat ke belakang ke arah Dev dan bertanya. Tuan Chen, mengapa Anda melakukan ini? Solomon merasa bahwa Dev bukan tipe orang dengan perut kecil, dan dia pasti tidak akan melakukan apapun pada Yoshua untuk ini. Karena kalian semua ingin tahu, maka aku akan membiarkanmu mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengetik formula ajaib dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih di dalam ruangan, dan kemudian semua orang terkejut. Ibu Sean Ren bahkan lebih ketakutan dan berteriak, karena mereka melihat ada banyak kabut hitam yang mengambang di ruangan itu, dan kabut hitam itu terus berubah bentuknya, seperti hantu, menunjukkan gigi dan cakarnya. Kabut hitam ini persis sama dengan yang Yoshua masukkan ke dalam vas porselen tadi, tapi sekarang ada terlalu banyak, memenuhi seluruh ruangan. Sekarang, kecuali Dev dan Yoshua, wajah ketakutan semua orang telah berubah warna. Meskipun Solomon memiliki banyak pengalaman dan kultivasi, dia juga takut dengan pemandangan di depannya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Laura juga sangat ketakutan dan bersembunyi di belakang Dev. Yansen dan Fata yang telah mengikuti Dev dan telah melihat hal-hal ini, tetapi ketika begitu banyak yang muncul sekaligus, wajah mereka menjadi pucat. Tepat ketika beberapa orang ketakutan, mereka melihat tangan Dev melambai dengan lembut, kabut hitam menghilang, dan ruangan kembali ke keadaan semula lagi. Chen, Tuan Chen, apa ini? Apakah itu hantu? Solomon menarik napas panjang dan bertanya pada Dev. Pada saat ini, Philip Ren sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di sofa, terus-menerus gemetar, sangat aneh. Wajah Sean Ren itu berubah, dan dia mendekati Yoshua tanpa sadar. Apa yang kamu lihat hanyalah 1 jiwa dalam 3 jiwa dan 7 jiwa manusia. Setelah seseorang meninggal, 3 jiwa dan 7 jiwa dipisahkan dari tubuh, dan 7 jiwa menghilang. Setelah itu, jiwa surgawi naik ke langit, jiwa bumi memasuki bumi, dan jiwa kehidupan memasuki reinkarnasi. Sekarang kabut hitam ini adalah jiwa bumi, juga dikenal sebagai roh, yang umumnya dikenal sebagai hantu. Dev mengikuti Solomon untuk menjelaskan. Meskipun Solomon bingung, dia sepertinya mengerti sedikit, jadi dia terus bertanya. Bisakah teknik pengendalian jiwa yang baru saja disebutkan oleh Tuan Chen dapat mengendalikan hantu-hantu ini? Betul sekali. Dev sedikit mengangguk dan berkata. Hantu-hantu ini hanyalah beberapa tubuh energi. Awalnya, mereka sangat lemah dan tidak mungkin untuk menyakiti orang, tetapi jika seseorang dengan sengaja mengendalikan hantu-hantu ini dan menyerapiin, maka hantu-hantu lemah ini akan menjadi iblis yang bisa membunuh orang. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Solomon langsung bereaksi. Dia juga mengerti mengapa Dev menghentikan Yoshua barusan. Sepertinya Yoshua menggunakan teknik pengendalian jiwa ini untuk menyakiti keluarga Philip Ren. Tapi jelas bahwa Yoshua ada di sini untuk merawat Ibu Sean Ren, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri kabut hitam keluar dari tubuh Ibu Sean Ren. Sekarang Solomon semakin bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang Taoisme.
Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga anggota keluarga Ren, tetapi kamu sangat menyakiti keluargamu? Apakah kamu tahu bahwa ada kutukan ilahi dalam kegelapan? Dev memandang Sean Ren dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali." Kulit Sean Ren sangat berubah, dan dia berteriak pada Dev. "Tuan Chen, apa yang terjadi di sini?" Philip Ren telah pulih dari keterkejutannya dan berjalan ke Dev untuk bertanya. Dia sendiri bingung. Dev memandang Philip Ren, tersenyum sedikit dan berkata, "Rumahmu telah dibentuk formasi, dan ada hantu yang sengaja dikendalikan di rumah ini. Saya takut keluargamu akan segera mati." Mendengar apa yang dikatakan Dev, wajah Philip Ren langsung menjadi sangat jelek. "Tuan Chen, tolong lebih spesifik, ini. Apa yang terjadi di sini?" Philip Ren tidak mengerti, siapa yang akan membahayakan keluarganya? "Patriark Ren, kamu mengatakan bahwa Yoshua sendiri yang memilih tempat di mana kamu membangun rumahmu sekarang kan?" Dev bertanya. "Ya, seluruh tanah, termasuk tata letak bangunan, dipilih dengan susah payah oleh Yoshua." Philip Ren mengangguk. "Tempat yang kamu pilih untuk tinggal sekarang adalah tanah 7 roh jahat, dan itu masih tempat yin dengan yin yang sangat hitam. Tempat yang sempurna untuk membangkitkan hantu. Rumahmu juga harimau putih yang mengangkat kepalanya. Lihatlah ke atas, harimau putih akan menyakiti orang. Saya mengatakan ini, saya percaya bahwa pemilik keluarga harus tahu apa yang terjadi, kan?" Dev berkata kepada Philip Ren. Begitu dia memasuki halaman, Dev merasa ada yang tidak beres. Setelah memasuki villa, dia tahu bahwa rumah itu telah dikendalikan oleh mantra, tetapi ketika dia melihat bahwa Yoshua menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk menarik banyak hantu, Dev menyadari bahwa aslinya ini masih tanah 7 roh kejahatan. Philip Ren bodoh, dia juga mendengarkan nasihat Yoshua Yu untuk memilih tempat, dan rumah ini dirancang dan dibangun oleh Yoshua, dan Yoshua juga dapat mengendalikan jiwa. Ada begitu banyak hantu di rumahnya. Poin terpenting adalah bahwa Yoshua ini adalah teman sekelas putranya. Philip Ren segera mengerti apa yang baru saja dikatakan Dev. Philip Ren menatap putranya Sean Ren, matanya penuh keraguan dan pertanyaan. "Sean, apa yang terjadi sebenarnya?" Philip Ren bertanya dengan wajah dingin. "Ayah, jangan dengarkan omong kosong pria bernama Dev ini. Kamu tidak berpikir aku ingin menyakitimu, kan? Bagaimana bisa, Yoshua juga tidak mungkin. Dia sahabatku." Meskipun Sean Ren tampak sedikit bingung, dia masih berusaha menyangkalnya. Philip Ren juga ragu-ragu sekarang. Bagaimanapun, putra Sean Ren adalah putranya sendiri. Bagaimana dia bisa menyakiti kerabatnya? Apa untungnya bagi dia? "Yoshua, apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Apakah kamu sengaja memilih tempat yang ganas dan membentuk formasi?" Philip Ren memandang Yoshua dan bertanya. Karena putranya tidak tahu apa-apa, ada kemungkinan Yoshua berbohong kepada putranya dan mengaturnya secara diam-diam. Namun, Yoshua tidak memperhatikan pertanyaan Philip Ren, tetapi menatap Dev, pupil matanya sedikit menyusut dan berkata, "Saya tidak memikirkan kemampuan Taoisme Anda. Mampu membunuh Charlie Xia pasti menjadi kekuatan dari seorang Grandmaster, dan sekarang kamu mengetahui Taoisme. Pada usiamu, kamu dianggap jenius. Kamu juga jenius untuk mempelajari metode seperti itu di usia muda, tetapi sayang sekali kamu mengambil jalan yang salah." Dev tersenyum dingin. "Hahaha, salah jalan." Yoshua tertawa, wajahnya penuh dengan penghinaan. "Cara saya, tidak ada yang benar atau salah, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengomentari saya. Saya belajar dari guru saya selama 4 tahun, saya telah memperoleh sebagian besar ilmu warisan guru, dan bahkan master yang telah belajar selama beberapa dekade tidak sebaik saya. Saya adalah jenius sejati. Di masa depan, saya akan menjadi master pavilion Raja Sungai. Meskipun Anda sangat kuat, Anda dapat dianggap sebagai jenius, tapi tidak ada artinya di mataku." Nada bicara Yoshua arogan, benar-benar berbeda dari ekspresi rendah hati tadi. "Karena kamu menganggap dirimu jenius, apakah kamu berani mengakui apa yang aku katakan barusan?" Dev memandang Yoshua yang arogan dan bertanya dengan tenang. "Ya, kenapa tidak? Saya memang memilih tanah 7 roh jahat, dan saya mengatur formasi, bahkan menarik hantu.
Dalam sebulan, semua orang di keluarga Ren akan mati dengan mengenaskan. Ini semua, saya yang melakukannya. Yoshua mengakui tanpa ragu-ragu. Setelah Philip Ren mendengarkan, seluruh tubuhnya bergetar, matanya terbuka lebar, dan dia ingin memakan jantung Yoshua. Yoshua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sean Ren sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menegur Yoshua, lalu menatap Philip Ren dan berkata, Ayah, Yoshua berbicara omong kosong, bagaimana dia bisa melakukan ini, itu juga tidak baik untuknya. Ah! Sean Ren mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tetapi diinterupsi oleh Yoshua. Sean, semuanya sudah ketahuan sekarang, kamu tidak perlu berpura-pura atau takut pada mereka. Lantas, jika mereka tahu, mereka bisa berbuat apa? Sean Ren memandang Yoshua dan mulai diam, dan dia bisa dianggap menyetujui kata-kata Yoshua. Melihat ini, Philip Ren gemetar karena marah, menunggu Sean Ren dengan kemarahan di wajahnya. Binatang, binatang, aku ingin membunuhmu, kamu binatang, mengapa kamu melakukan ini? Mulai sekarang, kamu bukan lagi putra Philip Xian lagi. Philip Ren menggigil dan melangkah maju untuk menampar Sean Ren, tetapi didorong oleh Sean Ren. Philip Ren tercengang, karena sejak kecil, Sean Ren tidak pernah berani kasar kepadanya seperti ini. Cukup, aku bukan anakmu, bukan darah daging keluarga Ren juga. Kamu tidak perlu mengeluarkanku dari keluarga Ren. Sean Ren menggeram keras. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu berani mengatakannya lagi? Philip Ren tidak berpikir bahwa Sean Ren akan berani mengatakan kata-kata yang keterlaluan. Sudah kubilang, aku sama sekali bukan putramu. Dari kecil hingga dewasa, kamu selalu memihak kakak laki-laki, dan kamu selalu ingin memberi kakak laki-laki posisi patriark. Saya pikir Anda membenci saya, jadi Anda memberikan posisi kepala rumah kepada kakak laki-laki. Kemudian, setelah membaca buku harian ibu saya menyadari bahwa saya sama sekali bukan darah daging keluarga Ren. Tidak heran kamu memihak kakak laki-laki. Aku membencimu, jadi aku akan membunuh kalian semua, dan kemudian milik keluarga Ren akan menjadi milikku. Wajah Sean Ren menjadi mengerikan, seperti harimau gila, mengaum terus-menerus. Bersambung ke episode 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.